Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan ya komen dari teman kita. Oke, so di sini benar-benar komennya itu menyentuh lah ya teman-teman, dan di sini akan saya bacakan ya. Datangnya dari ini, nama akunnya Akbar Ramdhani ya. Di sini ngomong seperti ini: saya sangat malu menjadi orang Indonesia. Negara-negara tetangga kita serumpun pula, mereka kaya raya, tetapi kita miskin abadi. Makanya kita punya generasi jadi budak dari zaman penjajah sampai dunia mau kiamat. Astagfirullahaladzim. Bukan, di sini tuh bukan menjadi budak ya. Jadi di sini kita itu yang bekerja mengadu nasib ke luar negeri, ini bukan menjadi budak. Kita di sini pengen yang namanya merubah nasib, daripada kerja di Indonesia nggak ada gaji yang sebesar seperti di luar negeri. Apa ada gaji satu bulan misalkan 7 juta, 8 juta, 9 juta? Nggak ada kan? Tapi di Indonesia juga ada tuh banyak yang pada kerja di rumah tangga. Indonesia juga banyak, semuanya tergantung pada diri masing-masing lah ya. Di sini memang yang namanya orang kalau sudah kepepet ekonomi ya, pasti dia tuh bakalan berpikiran bahwasanya lebih baik saya mengadu nasib kerja ke luar negeri, mumpung masih muda, mumpung tenaga masih kuat, mumpung masih laku. Karena apa teman-teman? Ya, persyaratan untuk bekerja ke luar negeri menjadi seorang TKI ya, ataupun TKW, oke. So di sini itu faktor usia juga sangat penting. Karena apa? Ya, untuk bekerja menjadi seorang TKW di Singapura itu usia ya dari umur 23 tahun sampai umur 45 tahun ya. Jadi di sini misalkan umur kalian itu misalkan di bawah 23 tahun itu juga belum bisa menjadi seorang TKW di Singapura ya. Karena apa? Persyaratannya adalah di antara usia 23 sampai 45 tahun ya. Jadi di sini kita itu yang bekerja menjadi seorang TKW ataupun TKI di luar negeri itu sebenarnya bukanlah menjadi budak, tapi di sini kita benar-benar kerja mencari rezeki yang halal, mencari rezeki yang berkah dan barokah untuk keluarga yang ada di Indonesia. Kalau misalkan ya kita berdiam diri ya, kita benar-benar nggak apa-apalah kehidupan saya memang seperti ini, mau sampai kapan kita bisa maju ya. Ibaratnya saja kalau misalkan orang tua kita itu benar-benar dari keluarga yang pas-pasan, atau bahkan mungkin maaf dari keluarga yang tidak mampu. Kalau misalkan kita ya, kita sendiri ini nggak berpikir bahwasanya kita nggak bergerak, kita nggak mikir tentang masa depan kita sendiri, ya dari mana kita bisa merubah masa depan? Karena apa teman-teman? Masa depan kita itu ya ada di tangan kita sendiri, bukan di tangannya orang lain, bukan di tangannya orang tua kita, bukan. Kalau anak dari kecil sudah dibesarkan ya, kalau sudah besar, sudah dewasa, waktunya kerja ya kerja. Ya kalau misalkan di Indonesia ada pekerjaan dengan gaji yang lumayan mah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ya bayaran dalam 1 bulan itu nggak cukup untuk 1 bulan, bahkan dimakan untuk 1 bulan aja masih nanti cari utangan lagi. Ya apa kita bisa? Apa kita bisa bertahan dengan kehidupan yang seperti ini terus-menerus? Dan akhirnya kita ya terus tumbuh dewasa, akhirnya kita harus menikah, kita punya yang namanya rumah tangga, punya anak, kebutuhan juga semakin besar, kebutuhan terus berjalan dan kebutuhan juga semakin besar. Nah dari sini misalkan teman-teman ya, kita benar-benar nggak greget, kita nggak ada niat kerja ke luar negeri, kita cuman mengandalkan yang namanya penghasilan dari Indonesia aja. Apalagi kalau seperti halnya saya sendiri, kehidupan saya di desa kayak gitu, ya mau sampai kapan kehidupan akan bisa maju, kehidupan akan berubah? Nggak mungkin. Di sini saya bicara tentang fakta ya, bahwasanya memang banyak sekali ya yang saat ini tuh benar-benar banyak sekali, nggak hanya di Singapura saja ya, bahkan ada yang pergi ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Jepang. Nah itu semua bukan hanya seorang TKW, tapi TKI juga ya. Karena apa? Kalau nggak seperti ini dilakukan, kehidupan nggak bisa berubah. Kalau hanya mengandalkan kehidupan di Indonesia aja, mau sampai kapan?
pasti masa depan bakalan suram, nggak bakalan bisa cerah ya. Yang namanya kita diberi kehidupan ya, kita harus berusaha dan juga diiringi dengan doa pastinya, kayak gitu ya. Tapi di sini banyak sekali yang mungkin lah ya sudah punya pekerjaan di Indonesia, ibaratnya pekerjaan tetap, terus dengan gaji yang lumayan, ya bisa aja lah yang ngejas kita bahwasanya ngapain harus kerja ke luar negeri menjadi budak. Ya bukannya kita kerja ke luar negeri itu menjadi budak, itu bukan. Sebenarnya ini semua bukanlah pilihan kita, tapi memang nggak ada pilihan lain lah ya. Ibaratnya nggak cuman hanya satu yang jadi TKW di Singapura, ribuan, banyak sekali yang menjadi TKW di Singapura ini, banyak sekali. Belum lagi yang di Malaysia, di Arab, di Hong Kong, di Taiwan, di Jepang. Wah, banyak sekali teman-teman. Itu semua karena apa? Karena kepingin yang namanya merubah nasib, kepingin memiliki kehidupan yang lebih layak, kepingin, namanya orang hidup pasti punya impian ya. Kalau orang yang ibaratnya sudah dewasa, mikirnya nanti kalau mau nikah butuh modal, kalau sudah nikah kepingin rumah, kalau sudah punya rumah kepingin beli sawah, kalau sudah punya sawah ibaratnya kepingin buka toko. Namanya setiap orang teman-teman punya impian, punya angan-angan. Kalau ibaratnya ya, setelah disekolahkan dari ibunya, bapaknya, terus akhirnya timbullah suatu perasaan malas bekerja, ibaratnya malas-malasan. Iya, kalau orang tuanya ini dari keturunan orang kaya. Tapi misalkan orang tuanya ini adalah, maaf banget, orangnya pas-pasan. Dan kita mengandalin siapa kalau kita nggak sendiri bekerja? Kayak gitu. Jadi dari sini buat teman-teman semuanya ya yang saat ini masih berada di Indonesia dan kalian juga bingung mau ninggalin keluarga berat banget, kepingin yang namanya merubah nasib, tapi bagaimana ya? Di sini ya bagi teman-teman yang kepingin kerja ke Singapura ya, pokoknya yang penting kalian semangat saja, kalian nggak usah takut dengan yang namanya bayang-bayang ya, pokoknya tetap semangat, kalian harus berpikiran yang positif bahwasanya ya kalau Mbak Asih bisa, saya juga bisa. Karena kita sama-sama sebagai seorang manusia teman-teman ya. Orang kalau kepengen sukses itu harus mau melewati prosesnya, harus berproses teman-teman. Nggak ada yang mudah, nggak ada yang instan ya. Kita ini nggak mudah, kerja ke luar negeri ini memang nggak mudah. Tapi kalau semua itu sudah menjadi kebiasaan, kita menjalani rutinitas kebiasaan itu insya Allah ya, itu akan menjadi hal mudah untuk kita ya. Yang penting kerja itu harus ikhlas, perbanyak bersyukur, jangan suka membandingkan antara gaji kita dengan gaji teman yang lainnya, jangan ya, perbanyakin bersyukur aja, insya Allah nanti justru akan membawa berkah untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga yang ada di Indonesia. Yang penting satu teman-teman ya, kita kerja ke luar negeri ini benar-benar mencari rezeki yang halal, udah itu aja ya. Insya Allah nanti tentang rezeki yang berikutnya, insya Allah kalau kalian mau tambah kontrak lagi ada ya, akan ada tambahan gaji lagi dari majikan ya, seperti itu. Memang semua yang bekerja ke luar negeri ini butuh kesabaran, butuh mental, pokoknya kita benar-benar harus siap semuanya ya. Kalau kita sudah siap, insya Allah kita bisa menjadi orang sukses ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang bingung, kalian di Indonesia mau kerja apa ya, kok susah banget dan gajinya pun juga rendah. Jadi di sini buat teman-teman yang mungkin ya saat ini kalian sudah berumur 23 tahun sampai 45 tahun, di sini kalian sudah punya kesempatan. Di sini kalian sudah bisa mendaftarkan menjadi seorang TKI untuk bekerja ke luar negeri. Tapi ingat pesan saya ya, carilah PT yang resmi agar apa? Agar aman untuk kalian semuanya sampai berada di luar negeri. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat ya, dan kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya. Semoga saja bisa menginspirasi ya dan bisa memotivasi buat teman-teman semuanya agar kalian tambah semangat lagi ya. Dan gak lupa juga di sini saya selalu memberikan support, memberikan doa serta dukungan buat kalian semuanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran ya.
Semoga kalian semuanya segera terbang ke Singapura, dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik ya. Semoga kalian di sana merasa betah nyaman, akhirnya bisa finish kontrak dan bisa pulang ke Indonesia dengan membawa hasil yang memuaskan. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.